Halo teman-teman semua, welcome back to LS7 Channel. Di video kali ini saya mau membahas sebuah topik yang cukup sering ditanyakan, terutama dari teman-teman yang baru terjun ke dunia Switch Mode, yaitu apakah perlu kita mengupdate firmware ke versi yang paling latest pada saat itu. Misalnya mungkin kalau yang paling baru versi 15, kita langsung update ke firmware 15, atau yang paling baru 16, kita update juga ke 16 nih, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kebetulan bertepatan dengan video ini rilis, Nintendo Switch itu sudah mengeluarkan versi firmware paling baru, yaitu firmware 18. Dari yang sebelumnya versi stable itu 17.0.1, sekarang lompat ke versi 18.0.0 ya. Saya rasa ini momen yang tepat juga untuk saya membahas ini ya gitu. Nah, saya akan kuliti beberapa aspek kenapa mungkin teman-teman mau update ke yang paling baru, atau mungkin sebaliknya teman-teman kenapa tidak mau update dulu, atau mungkin malah bertahan dengan firmware yang teman-teman pilih cukup lama gitu ya. Saya udah siapin di sini, kita akan bahas apa aja. Nah, yang pertama, kenapa sebenarnya kita perlu update ya, atau kenapa sih teman-teman mau update gitu. Lalu kedua, saya mau singgung sedikit sebenarnya keuntungan kalau kita ngupdate, terutama di topik Switch Mode ya. Kalau misalnya teman-teman yang main original firmware, saya rasa no brainer lah, nggak ada untungnya untuk tidak mengupdate ke firmware yang paling baru ya. Tapi kalau di Switch Mode ini kan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ya. Ini ada beberapa benefitnya. Nah, terus biasanya kalau ada changelog firmware, misalnya teman-teman baca changelog firmware berubah ke 18 nih, ada apa aja ya gitu. Nah, biasanya ada yang mereka tidak ungkapkan, teman-teman. Si N ini tidak ngasih tahu. Ada beberapa yang dia ganti di underground-nya, mungkin coding-coding dan segala macamnya ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau update ya firmware-nya gitu, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum teman-teman mulai update ya. Dan saya kasih tahu ini jebakan update firmware ini apa. Jadi ini sangat sering terjadi, dan selama saya ngasuh teman-teman ya gitu, dari firmware yang lama versi 7, versi 6 gitu sampai sekarang, selalu pasti kejadian ya. Jadi teman-teman perhatikan ini jebakannya apa, terus supaya teman-teman tidak kena ya gitu. Lalu terakhir, ujung-ujungnya pilihannya di tangan teman-teman sendiri, mau update atau tidaknya. Oke? Oke, kita langsung mulai dari yang pertama. Jadi kenapa sebenarnya kita mau mengupdate firmware kita dalam konteks Switch Mode ya teman-teman. Kalau yang Switch original firmware, saya rasa no brainer teman-teman update aja firmware-nya. Soalnya kan secara umum sebenarnya firmware update atau OS update atau apapun itu kan selalu membawa perbaikan atau peningkatan-peningkatan daripada versi sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mainnya original firmware, saya rasa diupdate aja kalau ada yang baru, kan worry free ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir soal apapun. Tapi beda ceritanya kalau sama teman-teman yang main game Switch Mode gitu. Nah, di Switch Mode nih, jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, minimal requirements-nya, jadi persyaratan minimal firmware untuk masing-masing game ini beda-beda teman-teman. Jadi ada game tertentu yang persyaratan firmware-nya rendah, misalnya cuma 13 gitu, atau misalnya 15, atau ada beberapa game, terutama saya perhatikan game-game indie ya, itu minimal requirement-nya tinggi teman-teman. Lebih sering malah misalnya waktu itu firmware-nya paling latest 17, mereka pasti akan langsung tarik minimal bisa main game ini harus 17 firmware-nya gitu ya. Jadi ini beda-beda teman-teman. Nah, ini kalau misalnya teman-teman update ke yang paling latest, misalnya paling baru versi 17 gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pakai firmware 17, teman-teman tidak usah pusing lagi, teman-teman mau pakai game yang mana saja, asumsinya semua pasti bisa terinstall gitu. Nah, soalnya banyak juga kasus kalau teman-teman yang mungkin memilih untuk bertahan di versi firmware yang lebih rendah, misalnya let's say firmware paling baru 17, teman-temannya masih di firmware 15 gitu ya. Jadi begitu misalnya ada game baru, terus mau coba diinstal, loh kok nggak bisa, nggak jalan. Dan ini biasanya salah satu kenapa tidak bisa jalan ya, cukup sering firmware yang tidak update ini menjadi salah satu alasannya gitu ya. Jadi dengan teman-teman misalnya mengupdate firmware ke yang paling latest pada saat itu, teman-teman bisa mengeliminasi kayak harus ngecekin minimal requirement-nya satu-satu gitu. Jadi teman-teman udah tinggal ambil aja, install,
bebas gitu ya. Apalagi kalau misalnya game-game lama, teman-teman mungkin belum pernah tahu atau perhatiin, misalnya game lama seperti game besarnya sepatu misalnya ya, nanti firmware minimalnya yang pertama base game nya 13. Tapi kalau teman-teman mau update ke yang paling baru, biasanya dia akan langsung tarik minimal requirement-nya ke firmware yang lebih tinggi daripada yang base game-nya. Itu bisa jadi teman-teman. Oke? Nah, sekarang kan teman-teman udah tahu kenapa kita mau update ke versi firmware yang paling latest. Sebenarnya ada beberapa benefit yang ikut dari action ini teman-teman, yaitu adanya beberapa perbaikan, peningkatan, atau improvement dari sisi file-file custom firmware-nya teman-teman. Misalnya kayak atmosphere, HKT, sysmodule, dan lain-lain ya. Nah, ini saya contohkan misalnya waktu itu firmware 14 ya, paling latest-nya. Terus ada naik major update ke firmware 15. Nah, pastinya file-file atmosphere, HKT, dan lain-lain ini yang dari 14, mereka kan harus matching up kodenya supaya mereka bisa main firmware 15. Oke? Ini kan udah pasti. Tapi di saat yang bersamaan, mereka biasanya juga ada nambahin improvement dari versi sebelumnya. Misalnya mungkin ada bug fix yang dilaporin ya dari community. Ya, atmosphere yang kalau waktu gini-gini ini ngebug loh gitu. Nah, biasanya si yang bikin file ini juga mengimplementasikan beberapa fix teman-teman, atau ada beberapa change behavior atau apa gitu ya, itu kita bisa baca di changelog-nya, yang secara umum harapannya pasti lebih baik dari versi sebelumnya. Saya ingat waktu itu misalnya waktu kasus atmosfer ya, ada game baru Zelda yang kedua, itu terlalu banyak makan RAM. Jadi intinya requirements-nya main game Zelda ini RAM-nya tinggi. Ini tidak jadi masalah kalau teman-teman yang main game tersebut di original ya. Tapi karena ini di ranah Switch mode gitu, jadi ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan sama si pembuat atmosfer ini supaya game ini jalannya lancar di konteks atmosfer teman-teman gitu. Kalau misalnya ini tidak dilakukan, game itu waktu itu laporannya banyak crash karena betul-betul besar sekali gamenya, dan requirement-nya kalau PC itu istilahnya speknya agak tinggi. Padahal kan kalau Switch ini ya mesinnya kan cuma satu, kita nggak bisa upgrade gitu. Jadi si atmosfer ini bikin beberapa tweak lah, ada adjustment sedikit. Kalau nggak salah waktu itu RAM-nya bisa naik turun atau apa gitu. Tapi intinya perbaikan ini tidak akan ada kalau versinya tidak naik. Dan teman-teman tidak bisa ngambil benefit ini teman-teman kalau teman-teman tidak naik atmosfernya, dan biasanya teman-teman tidak akan naik atmosfernya kalau firmware-nya tidak naik gitu. Begitu juga dengan HKT ya. HKT ini kan terutama juga ada hubungannya dengan Android teman-teman ya, yang L4T kalau gitu nggak salah. Nah itu improvement yang seperti ini itu kan memang biasanya juga kejadian terutama waktu major firmware update gini teman-teman. Soalnya kodenya misalnya dari firmware 17 ya ke firmware 18 ini saya yakin pasti banyak yang diubah sama si N ya. Nah ini mereka pasti harus kayak ngamatin satu-satu gitu ya. Pasti ada yang disesuaikan dan cukup banyak. Ini perubahan major update ini biasanya makan waktunya lebih lama daripada yang versi kecil-kecil gitu. Tapi benefitnya juga pasti ada ngikut teman-teman gitu. Sebenarnya apa saja sih yang berubah dari firmware upgrade ini? Jadi misalnya dari firmware 7 naik ke 8 berubahnya apa, 8 ke 9 berubahnya apa, dan seterusnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kita harus melihatnya dari dua kacamata yang berbeda. Yang satu dari kacamata original, yang kedua dari kacamata Switch mode ya, dari sisi custom firmware teman-teman. Nah, kita mulai dari yang original dulu. Nah, sebenarnya yang berubah ini pastinya bug fix dari versi-versi sebelumnya dan penambahan fitur-fitur baru. Juga mereka biasanya kan juga ada penyesuaian atau conditional improvement, terutama pemain online teman-teman ya. Mungkin ada beberapa bad word yang mereka nge-ban, itu mereka implementasikan di firmware-nya. Nah, yang notable untuk saya itu, saya ingat itu ada beberapa bug fix. Yang pertama, sempat ada kasus rame, bisa bikin break teman-teman kalau teman-teman mengupdate firmware-nya dalam mode dock gitu. Dan ini setahu saya ya, sejauh yang saya ingat
ini partially memang salahnya si Nintendo, jadi something wrong with the code. Tapi ini mohon koreksi ya, tapi itu sempat ramai sekali teman-teman gitu. Lalu yang kedua, akhirnya kan kita bisa mengatur beberapa icon game ke dalam folder yang kita mau ya teman-teman. Jadi mungkin kayak launchernya HP gitu ya, misalnya mau game action dijadiin satu folder gitu. Nah itu kan penambahan fitur baru. Lalu buat saya yang paling ngefek paling drastis itu adalah akhirnya kita bisa mengkoneksikan Bluetooth speaker atau TWS langsung ke mesin switch-nya tanpa pakai dongle ya. Jadi kalau asal itu firmware 12 atau 13 gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman firmware 9 mau pakai TWS ya teman-teman harus punya dongle-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah update firmware tersebut 13 misalnya, itu ya teman-teman kan tidak perlu pakai dongle itu lagi ya. Ini contoh-contoh perbaikannya apa aja dan perubahan-perubahannya. Itu biasanya Nintendo kan kasih changelog-nya teman-teman. Banyak situs-situs di luar yang mengutip apa saja yang berubah dari masing-masing firmware update. Nah, dari kacamata Switch Mode-nya, ini yang rata-rata para jurnalis atau yang mereka kasih tahu di publik itu tidak cover. Jadi ada perubahan kode-kode underground saya bilangnya ya. Nah, perubahan kode ini kalau saya boleh bilang lebih ke arah memitigasi celah-celah yang bisa dipakai sama community homebrew ini untuk bisa masuk lagi. Jadi misalnya saya ibaratkan kalau misalnya ada pipa air bocor gitu ya, nanti mereka berusaha tutup lubangnya di sini, tutup lubangnya di sini. Jadi sebisa mungkin mereka menutup supaya tidak ada lagi celah-celah kita bisa manfaatkan software mereka dan jalanin software homebrew ini teman-teman gitu. Dan mereka kan juga pasti ini kan masih konsol aktif mereka per video ini dibuat ya teman-teman. Jadi pastinya mereka tidak membiarkan hal itu terjadi gitu. Mereka juga pasti kayak tetap adaptif sama pergerakan-pergerakan bawah tanah seperti ini teman-teman kan. Tidak hanya homebrew community saja, misalnya seperti yang lalu kan sempat ada SX dongle, XX core, ya kan mungkin mesin-mesin chip-chip dan segala macamnya. Sekarang yang paling baru ada mix switch gitu kan. Kalau saya jadi mereka juga pasti kan tidak akan tinggal diam supaya mereka pasti akan melakukan sesuatu lah untuk menghambat ini ya. Jadi ada dua sebenarnya teman-teman. Jadi saya bilang ini yang muncul di publik, tapi yang there's more to it teman-teman. Tidak hanya cuma nambah fitur, bug fix, nambah kode-kode. Saya rasa di bawahnya itu masih banyak. Kalau nggak banyak teman-teman, tidak mungkin si pembuat custom firmware ini tiap major update pasti cukup lama mengerjakannya. Pasti banyak yang harus disesuaikan dan dikerjakan matching up kernel dan segala macamnya supaya kita tetap bisa pakai custom firmware ini di firmware mereka yang paling baru. Lalu berikutnya soal apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita mulai update firmware dan file yang lain teman-teman ya. Sebenarnya ini saya sudah bahas di video saya yang lain, cuman akan saya singgung sedikit saja. Nanti untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat video saya tersebut ya, link akan saya taruh di video deskripsi. Yang pertama tentu saja soal file atmosfernya ya. File atmosfernya harus sudah support dengan firmware yang akan teman-teman naikkan. Misalnya dalam konteks ini firmware 18 gitu, oke. Teman-teman harus cari atau menunggu misalnya belum keluar file atmosfer yang sudah support ke firmware 18 tersebut gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya teman-teman firmware-nya sudah naik, atmosfernya belum ada ya ini posisinya nanti terkunci teman-teman, atau mungkin saya bilangnya soft lock ya gitu. Lalu yang kedua soal seek patch teman-teman ya. Jadi seek patch ini krusial sekali untuk teman-teman bisa main gamenya, terutama yang tidak dari eShop ya gitu. Seek patch ini dibuat dengan menggunakan komponen dari atmosfer dan firmware ya teman-teman. Jadi seek patch ini hal lain lagi dari atmosfer ya, bukan atmosfer sudah termasuk seek patch, itu bukan ya. Jadi ini dua hal yang berbeda gitu, dan seek patch ini bikinnya dari dua komponen ini ya. Jadi kalau misalnya ini tidak ada teman-teman, atau belum keluar atau belum rilis ya, teman-teman misalnya file atmosfer saja yang dipasang tapi seek patch nggak ada ya, teman-teman hanya bisa masuk tapi game yang mungkin sebelumnya di firmware yang lama bisa dimainkan, di firmware yang baru jadi belum bisa dimainkan gitu. Jadi teman-teman cuma bisa masuk aja tapi tidak bisa mengakses gamenya. Jadi ini biasanya kalau di pack-pack itu satu paket teman-teman gitu ya. Jadi mungkin in case teman-teman mungkin mau racik sendiri filenya, di-update sendiri, bisa-bisa. Biasanya kalau masukin atmosfer baru, lupa masukin seek patch-nya, ya dia cuma bisa masuk, tapi seek patch-nya belum ada gitu. Ini banyak kecolongan juga di sini teman-teman ya. Lalu ini saya bahas sedikit ya urutan
prioritas filenya ya. Jadi sebenarnya kalau saya update file ya, yang pertama dicari itu sequence-nya gitu, bukan dari atmosfernya atau firmware. Misalnya kan soalnya kan keluarnya dari firmware ya. Firmware 20 keluar gitu. Nah, kita menunggu nih file atmosfernya. Oke, file atmosfernya sudah keluar yang bisa support firmware 20 gitu. Nah, baru setelah ini keluar sequence-nya baru bisa bikin teman-teman di create ya, di patch gitu. Soalnya ini sekali lagi dibuat menggunakan komponen atmosfer dan firmware. Lalu perhatikan juga teman-teman yang misalnya pakai file-file sysmodule ya, atau apps-apps lain ya, yang biasanya teman-teman pakai, misalnya mungkin overclock, mungkin cheat, atau mungkin file mode ya, atau homebrew lain. Teman-teman harus lihat ya masing-masing gitu, ada perubahan atau harus diupdate nggak gitu. Jangan nanti rupanya begitu diupdate yang kemarinnya teman-teman pakai gitu jadi tidak support. Mungkin pakai VCAU ya, atau SysDVR untuk mirror ke laptop ya, terutama user switch lite gitu-gitu. Teman-teman harus cek dulu ya. Jadi ini dan ini yang paling spesifik teman-teman, yang paling krusial, harus diperhatikan sebelum teman-teman naik ya. Berikutnya soal jebakan update firmware ya. Jadi saya selalu perhatikan setiap ada major firmware update dari misalnya 16 ke 17, 17 ke 18, ini pasti ada yang kena, tidak sengaja naik, entah apapun caranya atau ceritanya, dan terkunci tidak bisa mengakses bagian menu yang customnya lagi ya. Nah, ini saya sudah perhatikan kenapa sih kok bisa kejadian seperti ini, kok selalu terulang-ulang. Ini kan firmware sudah 18 ya, berarti kan ada 18 kali event. Dan setiap event ini pasti ada yang ngalamin kayak gitu ya. Nah, yang pertama saya perhatiin kesamaannya satu. Jadi rata-rata user seperti ini biasanya main Sysnan Emunan teman-teman, atau istilah saya 2 kamar ya. Jadi main original iya, main yang mod iya. Nah, the problem adalah biasanya mereka yang seperti ini mungkin tidak terlalu ngikutin, atau ya namanya nggak sengaja ya mau seperti apa. Cuman kejadiannya hampir pasti selalu ketika mereka mengakses kamar original firmware-nya teman-teman. Jadi misalnya kayak gini ya, ini saya boot tapi ini kan kamarnya lagi di Emunan ya. Saya andaikan saja misalnya ini kamarnya original teman-teman ya. Nah biasanya ini kejadian ketika meskipun teman-teman tidak mengupdate firmware-nya, tapi teman-teman hanya mau mengupdate gamenya saja. Misalnya teman-teman main game yang ini ya, game ini kan teman-teman download dari eShop gitu ya. Oke, nah update-nya kan kalau setiap teman-teman mau mengakses game ini lagi, mau main game yang ini kemarin mau ngelanjutin gitu. Nah biasanya kan mereka ada prompt keluar ya, kayak window muncul kayak ini ada update nih yang soal game ini gitu. Lu mau update apa enggak gitu? Mau update gamenya atau enggak, bisa dilewatin, bisa diiyakan. Nah dikira sama kebanyakan orang seperti ini, most likely, oh ya aku kan nggak update firmware ya, aku cuman update gamenya saja, ditekan iya. Nah ini yang saya bilang jebakannya ada di sini. Most likely si Switch ini akan mendownloadkan tidak hanya file gamenya saja, tapi juga file firmware-nya. Teman-teman juga perhatikan ya, sama coba cross check saya bener apa enggak ya. Tapi tidak 1-2 kali saya menemukan hal seperti ini. Jadi teman-teman update file gamenya, apalagi mungkin gamenya yang update-nya filenya besar-besar ya, gamenya di atas 5-6 giga. Begitu reboot gitu, nanti firmware-nya tiba-tiba udah berubah ke yang latest gitu. Nah sebenarnya ini baik atau buruk sih? Sebenarnya ya fine-fine aja ya, tapi harus dilihat dari kacamata itu tadi. Misalnya dari pemain original firmware, ini bukan masalah sama sekali, kan enak, kita nggak diapa-apain, ini saya udah kasih file yang paling terbaru gitu, ya enak gitu. Yang jadi masalah ketika misalnya main 2 kamar tuh rupanya yang update terbarunya itu tidak disupport atau belum disupport sama Atmosphere gitu. Dan kalau misalnya update dari original ya, mau dari firmware berapapun, dia akan mendownloadkan dan menaikkan firmware teman-teman ke versi paling terbaru pada saat itu. Misalnya sekarang versi 18 ya firmware-nya, teman-teman udah lama nggak main Switch-nya, terakhir di firmware 10 misalnya, dia tidak akan dari 10 naik ke 11, naik ke 12, enggak. Dari 10 dia akan langsung lompat, akan downloadkan ke yang 18 gitu teman-teman. Jadi waktu itu misalnya, let's say kalau kita bilang tadi firmware 10 ya kan, atmosfernya versi berapa tuh yang up to versi 10 misalnya ya, andaikan seperti itu. Begitu naik ke 18, jelas, wah yang versi atmosfernya nggak support sama firmware 18 gitu. Nah harus dicek lagi atmosfernya udah support apa enggak. Nah biasanya
jendela masa transisi seperti ini teman-teman yang orang banyak kecolongan. Misalnya tanggal 2 keluar firmware 18 ya gitu. Biasanya kan pasti ada butuh jeda waktu entah berapapun tuh, mungkin 3-4 hari atau 1 minggu atau whatever it takes teman-teman untuk mengupdate gitu. Atmosfernya update, teman-teman jangan lupa loh, begitu atmosfer sudah keluar support firmware terbaru, ini masih 50% saya bilang. Kita belum menghitung soal SIG patch-nya, tapi SIG patch biasanya keluar ya. Kalau misalnya teman-teman pakai sys modul yang lain, misalnya teman-teman pakai overclock, teman-teman pakai apa biasanya kayak LAN play ya, LDN, MITM, mungkin yang lain-lain yang sensitif yang saya nggak pakai juga. Ini ketika misalnya teman-teman naik, unless si developer homebrew atau sys modul ini mengupdate ya, teman-teman terjebak tidak bisa pakai itu lagi sampai mereka mengupdate gitu. Dan ini jendelanya biasanya berapa lama? Nggak ada yang tahu gitu. Cuman mereka dan Tuhan aja yang tahu gitu. Jadi ini banyak pertimbangan gitu teman-teman. Dan biasanya kalau sudah kena terpaksa naik kan ya, jadi nggak sengaja kena update firmware, teman-teman kan jadi harus harus dipaksa naik ke atmosfer yang mengikuti gitu. Nah ini kan track recordnya sampai sekarang ini, sampai per video ini dibuat ya, atmosfer syukurnya selalu mengupdate teman-teman, dan community homebrew ini banyak update-nya gitu. Tapi kan takut-takutnya kalau misalnya nanti ke depannya ada suatu masa mungkin ya kan ada update gitu, terus file homebrew ini lagi-lagi sudah di drop sama developernya misalnya, kita terkunci gitu teman-teman. Nah ini jebakannya teman-teman harus pahami. Nah solusinya gimana? Tipsnya apa? Tipsnya kalau yang seperti ini mau nggak mau memang harus update ya teman-teman. Maksudnya update soal beritanya. Sekarang udah firmware ada naik baru loh. Kayak gitu misalnya ke firmware 19 gitu. Nah kalau misalnya kita sudah dari awal tahu, oh kita main 2 kamar nih, kita main yang mod juga gitu. Ya kalau bisa tidak di-update dulu, atau mungkin lebih amannya teman-teman tidak main yang original dulu. Jadi memang lebih ke arah menyesuaikan ke keadaan teman-teman. Jadi teman-teman mau amannya aja ya, atau mau gimana gitu. Semoga teman-teman jelas, dan saya harap setelah informasi ini keluar, nanti waktu naik firmware major berikutnya jadi berkurang drastis lah korbannya. Nah, lalu pertanyaan ultimate-nya, jadi sebenarnya kita ini perlu mengupdate firmware atau tidak sih? Atau misalnya kalau kita tidak mau update firmware, baiknya itu kita stay di firmware berapa sweet spot-nya? Nah, sayangnya untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita tidak punya satu jawaban yang bisa dipakai untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman. Betul-betul disesuaikan masing-masing preferensi dan masing-masing kebutuhan user. Andai kata saya yang ditanyakan pertanyaan semacam ini, saya pribadi akan menjawab mengupdate secepatnya selama file tersebut sudah stabil. Apalagi dari posisi saya ya, sebagai orang yang maintain file Trifecta Pack gitu, saya mau tidak mau harus jadi orang yang pertama untuk nyobain file-file ini dan memastikan ini sudah safe to be used sama orang lain atau tidak. Ya kan saya yang maintain, saya ngasihkan ke orang lain gitu. Kalau misalnya saya asal ngasih aja terus sama orang error kan bahaya juga gitu ya. Jadi saya pasti akan mengupdate cepat, dan saya pribadi suka dengan tambahan-tambahan fitur baru apapun itu ya. Namanya kalau ada upgrade gitu ya, pasti harapannya kan memperbaiki yang dari versi sebelumnya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak keburu dan tidak mau update juga tidak kenapa-kenapa. Terutama ini berguna ya, misalnya teman-teman yang pakai file-file sys modul yang krusial, misalnya overclock, misalnya pakai VZAU mungkin, atau pakai sysdvr, pakai cheat 60 fps yang mungkin belum kompatibel sama firmware update gitu ya. Ini memang ada baiknya untuk tidak gegabah serta-merta langsung update gitu ya. Tapi sys modulnya rupanya belum kompatibel betul ya. Nah ini bahaya juga. Daripada nanti merusak kenyamanan bermain ya, experience gamenya jadi berkurang misalnya, lebih bagus menanti sebentar sampai ada kepastian dari developer nih teman-teman. Jadi either way saya rasa tidak ada yang salah ya jawabannya teman-teman. Tapi kalau ditanya lagi misalnya firmware-nya dari 15 ya mau naik ke firmware 17 gitu,
ini udah aman atau belum gitu. Nah, ini saya biasanya ngelihatnya takaran gini teman-teman. Kalau misalnya ini dari firmware baru, atmosfernya sudah keluar, sudah versi stable, terus 1-2 bulan mungkin ya, tidak ada error report yang berarti gitu, saya rasa itu sudah merupakan waktu yang tepat ya untuk naik teman-teman. Dan ya sekali lagi ya, me being me, kalau jadi saya pasti akan naik gitu. Soalnya ya saya tidak melihat ada kekurangan pun ya untuk update cepat gitu. Lagi pula kita bisa match up dengan yang si teman-teman di OFW, saya rasakan juga lebih oke ya. Jadi kita juga nggak pusing, oh nanti main gamenya apa dan segala macam gitu. Kita tinggal fokus balik lagi untuk main gamenya gitu. Saya rasa itu aja. Semoga video ini bisa menjawab berbagai pertanyaan teman-teman ya soal mengupdate firmware atau tidak gitu. Nah, kalau teman-teman merasa video ini berguna, bisa share, like, komen ya, jangan lupa di subscribe, and I'll see you on the next video. Ciao.